Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Vika Fajriani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Yeay. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu big data atau apa sih big data itu, gitu. Mengapa data itu penting dan bagaimana kita secara tidak sadar berinteraksi dengan big data setiap hari. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke penjelasannya. Let's go. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang asing, apa sih itu big data atau big data, apa sih itu? Jadi big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah menggunakan metode tradisional. Konsep ini mencakup data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur yang terus berkembang seiring waktu. Big data dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk media sosial, transaksi e-commerce, sensor IoT, dan aktivitas online lainnya. Big data juga merupakan kumpulan data yang kompleks yang akan terus bertambah setiap harinya dan memerlukan analisis dengan teknologi modern. Big data muncul sebagai hasil dari evolusi teknologi informasi yang cepat, terutama dalam hal kemampuan penyimpanan data, komputasi, dan konektivitas. Selain itu, big data telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai industri dan disiplin ilmu, membuka pintu bagi inovasi baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang dunia sekitar kita. Konsep dalam analisis big data mencakup volume, jumlah data yang besar, velocity kecepatan pertumbuhan data, variety keragaman jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, variability keberagaman tipe data, veracity kualitas dan akurasi data, value nilai data, dan visualisasi transformasi data dalam grafik, diagram, dan lain-lain. Nah, seberapa penting sih big data itu? Big data penting karena memungkinkan organisasi untuk mengelola dan menganalisis volume, kecepatan, dan variasi data yang sangat besar yang tidak dapat ditangani oleh metode tradisional. Dengan big data, perusahaan dan institusi dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam seperti pola perilaku konsumen, tren pasar, atau prediksi hasil yang membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Selain itu, big data memungkinkan personalisasi layanan, optimasi operasi, serta inovasi dalam produk dan layanan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif di sektor lain seperti kesehatan. Big data membantu dalam analisis genetika, diagnosis lebih akurat, dan perawatan yang lebih tepat sasaran. Terus, apa saja sih big data yang kita pakai sehari-hari tanpa kita sadari? Sini aku kasih tahu. Yang pertama yaitu sosial media. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter mengumpulkan data dari interaksi pengguna seperti like, komentar, dan postingan untuk memberikan rekomendasi konten dan iklan yang relevan. Mungkin kita sering kan tiap hari membuka TikTok, Instagram, Facebook, atau Twitter untuk melihat-lihat kayak berbagai informasi dari seluruh dunia. Pasti kita sering menggunakan itu setiap hari kan tanpa kita sadari. Nah, itu juga termasuk ke dalam big data loh teman-teman. Nah, selain itu, yang kedua yaitu e-commerce. Situs belanja online seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop mengumpulkan data pembelian, penelusuran, dan referensi untuk memberikan rekomendasi produk. Nah, misalkan kayak kita kan tuh sering buka Shopee lah, kayak belanja online kayak gitu. Terus kita cari tuh misalkan untuk membeli cushion gitu. Nah, kalau kita udah sekali pencarian, pasti beranda kita selalu muncul produk yang serupa, kayak cushion semua, kayak atau lipstick semua kayak gitu. Itu termasuk data juga teman-teman. Dan yang ketiga yaitu transportasi. Nah, layanan seperti Gojek atau Grab mengumpulkan data perjalanan untuk memperkirakan waktu kedatangan, menganalisis rute terbaik, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, di sini siapa aja nih yang sering pakai Grab atau Gojek untuk kayak pergi-pergian untuk beli makan atau apa? Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan tentang big data ini. Pasti kalian sudah paham kan, dan karena itu mencakup dengan kegiatan kita sehari-hari, kayak kegunaan yang sering kita pakai sehari-hari big data itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bye.